Sama Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 108 ayat 1-5 berbunyi demikian. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Sang Raja. Hanya kasih-Nya yang besar mengatasi langit, kemuliaan-Nya mengatasi bumi. Sama-sama kita mau katakan, hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap Tuhan membawa setiap syukur kami. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami bawa hati kami Tuhan menyembah Sang Raja. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup setiap kita. Kita mau sama-sama katakan, tinggikanlah dirimu mengatasi
Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sungguh hanya kasih setia Tuhanlah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita percaya Dia selalu ada beserta dengan kita. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan cemas, tidak ada perasaan bimbang selama bersama dengan Tuhan. Dia yang menguatkan kita di saat lemah. Sungguh hebat, ajaib, dan perkasa perbuatan Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib dan perkasa dalam hidup setiap kita. Saat ini kita mau sama-sama merenungi setiap kebaikan Tuhan. Meski terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita kemudian berputus asa, kita kecewa, bahkan ada yang kecewanya kepada Tuhan. Kita lupa dengan setiap kebaikan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa di batas akhir kekuatan kita, Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, menyentuh dan mengampuni saudara dan saya. Kita sama-sama percaya bahwa sampai saat ini Tuhan selalu menolong setiap kita, menyertai kita, memaafkan kita, menunggu kita untuk selalu berserah kepadanya. Bahkan sampai detik ini, Tuhan, Dialah Tuhan yang setia. Hanya Tuhanlah yang dapat kami andalkan di setiap waktu. Engkau mendengar setiap doa yang belum terucap. Engkau mengerti bahasa air mata kami, Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Tuhan yang bisa kami andalkan, penolong kami yang setia, Tuhan, yang lebih baik daripada segalanya. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhanlah penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus
2 ayat 4 sampai 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Salam damai. Karena kasih Tuhan kita dilayakkan untuk menerima setiap firman dan kebenarannya. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau selalu terhubung dengan Tuhan. Kita mau selalu terhubung dengan firman-Nya yang menjadi dasar hidup setiap kita. Hanya kasih Tuhan yang melayakkan setiap kita. Kiranya kita mau sama-sama terhubung menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu melayakkan setiap hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hanya firman Tuhan yang berdaulat di setiap kehidupan kita. Kami mau sama-sama dilayakkan oleh Tuhan. Kami mau sama-sama terhubung dengan Tuhan. Kami mau selalu melekat di hati Tuhan. Berikan kami hikmat untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di setiap kehidupan kita. Hanya kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku
Silakan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menyadari betapa pentingnya firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena akan menuntun kami dalam kebenaran. Supaya hidup kami memperkenankan hati Tuhan dan memuliakan Engkau. Karena itulah panggilan Tuhan untuk kami hidup dalam dunia ini. Dan biarlah pada saat kami merenungkan firman-Mu, Engkau siapkan hati kami, Engkau menolong kami untuk mendengarkan dengan baik dan memahaminya. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini dan mampukan dia untuk menyampaikan kebenaran Tuhan seturut dengan apa yang Kau ingin ajarkan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat ini kasih Tuhan, saya mau mengajak kita membuka Alkitab dari Injil Markus pasal yang kedua, pasal yang ke-10 ayat 2 sampai 16. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah ketika mereka mendengar sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ini ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak ini kasih Tuhan. Dan juga saudara-saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan keluarga. Oleh sebab itu sepanjang bulan ini kita mengajak jemaat-jemaat, mari kita memperhatikan keluarga kita dan juga mulai memikirkan apakah hidup keluarga kita itu memperkenankan hati Tuhan atau tidak. Bulan keluarga diadakan di GKI karena menyadari satu hal yang penting. Keluarga itu penting dalam kehidupan bergereja juga, saudara. Bukankah ada yang mengatakan negara yang kuat didasari oleh
keluarga yang kuat. Jadi sama juga, gereja kita akan berkembang, bertambah maju, dan betul-betul menjadi berkat di dalam lingkungan kita di Kota Pekanbaru ini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena jemaat-jemaat memiliki keluarga yang kuat. Jadi saudara-saudara, mari kita manfaatkan sepanjang bulan ini untuk kembali untuk memeriksa kehidupan berkeluarga kita. Apakah keluarga kita itu sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan atau tidak? Sudah berjalan menurut nasihat firman Tuhan atau tidak? Apakah keluarga kita dan kondisinya pada saat ini, apakah betul-betul menjadi bagian yang dimana kita sungguh-sungguh bersyukur karena ada keluarga kita yang hadir di tengah-tengah kita, yang memberikan kekuatan dan saling menguatkan satu dengan lain. Nah, tema khotbah GKI pada hari ini adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini menarik sekali karena apa? Karena ketika berbicara kesatuan, di sana dikatakan apa? Memperjuangkan. Ya. Mungkin di dalam kehidupan berkeluarga kita, pikiran kita adalah bagaimana kita mempertahankan keluarga. Kita sangat sadar sekali dalam setiap keluarga itu pasti memiliki persoalan-persoalannya. Tidak jarang dalam sebuah keluarga itu sebenarnya ada adalah ancaman perceraian, berpisah. Untuk bersatu itu bukan satu hal yang mudah, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu tema hari ini bukan hanya berbicara bagaimana kita bertahan ya dalam kesatuan seperti itu, tapi ini adalah tentang bagaimana kita memperjuangkan. Kalau namanya berjuang itu ada usaha yang keras. Ada seperti ini, ada sebuah peperangan yang kita hadapi, kita agresif. Kita bukan hanya pasif, ya, kita bukan hanya mempertahankan diri, membangun benteng, tapi kita bagaimana menerobos benteng yang lain gitu ya. Sehingga perjuangan kita itu adalah usaha kita yang keras untuk bisa memperoleh kesatuan. Saudara, jelas itu tidak mudah, bukan? Zaman dulu ketika saya datang ke Pekanbaru 30 tahun yang lalu, ketika mengunjungi keluarga-keluarga, saudara, yang saya temukan adalah kebanyakan bapaknya ada di hutan atau ada di kapal. Zaman dulu begitu ya. Ya, orang Selat Panjang ya atau di daerah Bengkalis dan juga apa, kebanyakan kan kerjanya pelayaran atau hutan ya, kayu. Oleh sebab itu hadirnya di mana? Ya di hutan. Jadi yang tinggal di dalamnya itu adalah istri dan anak-anak. Bapak itu mungkin sebulan pulang sekali atau 3 bulan pulang sekali atau setahun pulang sekali. Ya seperti itu. Jadi itu kondisi yang sering bisa dijumpai, ya pasti tidak semua keluarga seperti itu. Tapi kita dapat menemukan banyak sekali keluarga-keluarga yang ketika kita jumpai ternyata bapaknya tidak ada di dalam keluarga. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang kondisi yang seperti ini kita sadar ya. Suami dan istri yang berpisah jauh itu godaannya sangat banyak sekali di dalamnya. Nah, gambaran zaman dulu waktu berbicara tentang keluarga yang satu itu, kita melihat persoalannya apa? Persoalannya karena salah satu anggota keluarganya tidak bersama. Seperti itu. Nah, zaman sekarang mungkin gambaran yang sering mungkin pernah saya sampaikan sudah berbeda, saudara-saudara. Sekarang ini bapak, ibu, dan anak-anak itu ya tetap sama begitu ya, bersama-sama seperti ini. Tinggal bersama-sama. Tapi persoalannya sekarang bukan lagi bersama gitu ya persoalannya. Tetapi persoalannya adalah walaupun bersama apakah mereka bersatu enggak? Apa gambarannya saudara-saudara? Gambarannya adalah kita melihat pada zaman sekarang ini makan sama-sama keluarga kan gitu ya. Ketika kumpul bersama-sama dalam satu keluarga, pergi ke restoran, pergi makan begitu.
Secara fisik kita hadir ini. Ya, si Bapak bilang, ayo kita doa. Setelah pimpin doa, amin. Ayo, cia, ya, makan. Begitu makan, langsung yang satu buka lagi HP-nya. Bapaknya buka HP, mamanya buka HP, ya, yang lain semuanya buka HP dan saya, wah, ya mulai foto-foto di sana. Udah asik sendiri makan. Keluarganya ada di depan. Apakah ada membahas sesuatu? Belum tentu, saudara. Tapi paling tidak, saudara-saudara, zaman sekarang ini kita melihat fenomena ini seperti ini terjadi di dalam keluarga-keluarga. Memang nampaknya di luar, wah keluarga ini harmonis, ya luar biasa. Ya ini luar biasa ini, bapak, anak dan anak-anak itu bisa makan bersama-sama. Kita bisa mall bersama-sama, tapi sebenarnya hatinya nggak ada di sana. Saudara-saudara, kita menghadapi ancaman-ancaman. Seperti mungkin kita bisa juga pernah dapat kiriman yang mengatakan HP ya merubah ya perilaku manusia dengan luar biasa. HP ini saudara, betul enggak? Menghilangkan komunikasi di depan mata kita. Karena kita berkomunikasi dengan yang tidak ada di depan mata. Seperti itu. Membuat banyak perubahan dalam kebudayaan dan cara hidup kita. Sama juga di dalam pengaruh terhadap keluarga-keluarga yang ada pada saat ini. Maka tema ini saudara-saudara kembali mengingatkan pada kita. Keluarga itu penting buat kita. Oleh sebab itu bukan hanya mempertahankan keluarga, tapi kita diajak untuk memperjuangkan kesatuan. Artinya ayo kita nggak hanya pasif, tapi kita aktif. Ayo bukan kita hanya menantikan perubahan, tapi kita yang menciptakan perubahan. Itu namanya memperjuangkan. Nah saudara, untuk memperjuangkan kesatuan itu saudara, bagaimana kita belajar dari bacaan kita pada hari ini. Nah waktu kita membaca bacaan ini, wah mungkin kita terkejut sekali ya dengan kata-kata yang keras daripada Tuhan Yesus berbicara tentang pernikahan. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya tidak sedang mau memfokuskan ya berbicara isi dari apa yang Yesus katakan di dalam bagian ini tentang cerai dan kawin lagi. Kan ini kan, cerai dan kawin lagi. Ya biarlah kita membaca bagian ini sudah mengerti enggak maksud Tuhan seperti itu. Tapi waktu kita berbicara memperjuangkan kesatuan, dalam bagian ini apa yang akan kita dapatkan untuk dapat betul-betul menjadi keluarga yang memperjuangkan kesatuan, saudara. Ada 3 hal yang ada di dalam bagian ini yang saya berpikir yang perlu ada di dalam perjuangan kesatuan kita, saudara. Yang pertama adalah kata ketegaran hati kamu. Yang kedua adalah kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah mewaspadai. Urutan yang kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-16, paling tidak waktu kita berbicara, kita memperjuangkan kesatuan ini, ada 3 hal ini yang sedang Yesus bicarakan kepada kita gitu ya. Yang pertama adalah ketegaran hati atau keinginan manusia yang kuat, saudara. Orang Farisi pada saat itu datang mencoba Yesus, kan dikatakan di sana dengan sangat jelas sekali. Saudara-saudara, lalu mereka mengangkat soal perceraian. Karena hukum Musa mengizinkan itu, hukum Musa ya saudara ya. Maka Yesus bertanya, karena ini adalah apa? Pengujian dan ingin menjatuhkan Yesus kan begitu ya. Dan mereka berharap Yesus langsung berkata tidak atau bagaimana mereka akan menyerang Yesus pada saat itu. Lalu Yesus bertanya, apa kata Musa tentang hal ini? Dia kata Musa, boleh cerai, yang penting dikasih surat cerai. Kan begitu ya. Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan, tetapi apa jawab Yesus? Yesus mengatakan
Kenapa kok Musa mengeluarkan ini? Karena ketegaran hatimu. Ketegaran atau bahwa engkau sebenarnya menyadari kebenarannya. Tapi tetap ingin melakukannya. Itu namanya tegar kan? Menegarkan hatimu. Untuk mewujudkan keinginanmu. Karena orang Israel itu memaksa Musa, oleh sebab itu akhirnya Musa keluarkan aturan yang seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan dalam bagian ini? Dalam bagian ini, perceraian itu terjadi, sebenarnya faktor yang terbesar adalah kekerasan hati manusia. Karena keinginan manusia itu sendiri. Mengapa sulit dalam sekolah keluarga itu mempertahankan atau memperjuangkan kesatuan? Karena anggota keluarganya punya keinginan yang kuat mempertahankan dirinya. Mempertahankan egonya dan ingin melaksanakan keinginannya, saudara. Itu yang terjadi di dalamnya, saudara. Mungkin karena itu kita lebih suka masuk dalam keadaan status quo, saudara. Kita biarkan semuanya itu dan seolah-olah itu gak ada masalah. Kita seolah-olah menganggap ini no problem. Untuk apa? Mempertahankan keinginan kita terwujud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata, keinginan manusia itu ada dua. Satu keinginan daging, satu lagi keinginan roh. Keinginan daging itu adalah hawa nafsu, keserakaan, mementingkan diri sendiri, percabulan, dan lain sebagainya. Saudara bisa membaca dalam Galatia pasal 5, saudara. Di dalam diri kita itu ada dua keinginan, saudara. Ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Yang terus membuat kita terus berperang di dalam diri kita. Dan Paulus juga bilang begitu. Sering sekali apa yang aku kehendaki lakukan justru aku tidak lakukan. Maksudnya adalah melakukan keinginan roh. Keinginan roh itu apa? Kasih, sukacita, lemah lembut, kemurahan. Kan begitu ya. Sering sekali keinginan roh itu sebenarnya itu kehendak saya ingin jalankan. Tapi justru yang saya lakukan adalah dosa. Nah itulah sebabnya saudara-saudara ketika kita begitu membiarkan keinginan daging menguasai hidup kita, kesatuan itu tidak akan terjadi, saudara. Pernah satu kali ada seseorang datang kepada pastornya. Dia beragama Katolik. Dia ingin menceraikan istrinya. Karena dia bermaksud menikah lagi. Oleh sebab itu dia berkata, minta izin cerai. Ya, biasanya seperti itu ya. Nah saudara, pasti baik Katolik maupun pendeta gak akan bilang boleh kan kayak gitu ya. Lalu kemudian dia ngotot. Dan pastornya berkata, ini bukan kehendak Tuhan.
ini adalah kehendak manusia. Lalu waktu dia sampaikan kepada yang lain, dia masih dengan jujur menyampaikan, pastorku mengatakan, ini adalah kehendak manusia. Ini adalah keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Keinginan manusia itu lebih kuat untuk dilaksanakan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita lihat dalam hidup ini ya kita menghadapi peperangan yang seperti ini, saudara. Sebenarnya waktu mau kita terapkan itu bukan karena kita nggak sadar itu salah. Tapi keinginan itu begitu kuat. Yakobus kan berkata ya, kita jatuh dalam berbagai pencobaan itu karena apa? Keinginan, saudara. Oleh karena keinginan itulah yang membuat kita jatuh. Tapi jangan berpikirannya soal itu saja. Pernikahan saja, enggak, saudara. Kita jatuh oleh keinginan-keinginan yang lain juga kan, saudara. Coba saudara-saudara, kita lihat ketika bicara harta, saudara. Kata orang, laki-laki itu jatuh karena 3 ta kan gitu ya. Apa? Harta, wanita, dan tahta kan gitu ya. Jadi kalau enggak jatuhnya di harta, dia jatuhnya di tahta. Kalau dua-duanya enggak jatuh ya wanita. Kan begitu kan, seperti itu. Jadi ibu-ibu sadar itu ya. Berjuanglah ya, karena laki-laki itu banyak kelemahannya. Ya. Kalau contohnya ada 2 bersaudara, ya, suatu kali mau jual tanah. Ya, katakanlah tanah itu seluas 1 hektar. Dan waktu itu nilainya 100 juta. Yang sudah sepakat ini. 100 juta deal, kita jual, lalu kita bagi. Tetapi sayang waktu itu, waktu mau jual 100 juta gak ada yang mau beli. Akhirnya tanah itu ditunggu sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun kemudian, saudara. Waktu 10 tahun kemudian, adik yang harusnya menjual tanah itu ditawarin sama temannya. Saya mau ambil 1 miliar. Berubah ya harganya kan. Wah, adiknya berpikir, 1 miliar ini banyak kan? Mau bagi enggak? Lalu karena hatinya serakah. Lalu dia berkata pada kakaknya, dulu kan kita janjian jual 100 juta ya. Maka sekarang tanahnya terjual ini. Oke lah, bagian 100 juta itu kita bagi. Atau gini aja, saya beli tanah ini 100 juta. Marah nggak kakaknya? Marah, saudara.
Kenapa begitu saudara? Adiknya bilang, dulu kan kita jalan janji mau berjual 100. Kalau bisa dapat lebihnya kan kok kehebatan saya dong. Itu masuk akal katanya. Tapi kakaknya bilang nggak begitu. Saudara, ketika bedanya 50 juta itu no problem. Tapi kalau bedanya 900 juta itu masalah, saudara. Apa sebabnya sih? Keserakahan kan gitu ya. Keserakahan itu apa? Keinginan daging, saudara. Nah kalau keadaan seperti ini, apakah masih baik hubungannya? Pasti gak baik, saudara. Jadi hal yang pertama, keluarga yang memperjuangkan kesatuan itu. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal dirinya, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, nggak boleh berhenti di menyangkal diri, saudara. Kesatuan itu tidak akan terwujud juga karena kita hanya berhenti di menyangkal diri. Di bagian yang kedua, kita mendapatkan di sini adalah soal apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harusnya kita taati. Karena ketika kita punya keinginan yang begitu kuat, yang menguasai kita dan kita biarkan itu terjadi, maka kita tersesat, kita jatuh dalam pencobaan. Tapi ketika kita mengendalikan diri, apa yang menjadi alasan kita? Untuk supaya kita betul-betul tidak menjalankan keputusan ini. Karena kita jelas, ini adalah kehendak Allah. Itu yang membuat setiap orang di dalam anggota keluarga itu harus mengakui. Kalau yang namanya kehendak Allah itu bukan untuk ditawar-tawarkan, saudara. Yesus berkata, kan kamu tidak sadar bahwa ini adalah kehendak Allah yang harus kamu taati. Bukan untuk ditawar-tawarkan. Nah, oleh sebab itu, bagi setiap orang Kristen, apa yang penting di dalam kehidupannya? Bukan hanya soal mengendalikan diri, tapi dia harus punya kesediaan taat pada kehendak Tuhan. Contohnya, saudara, ini contoh. Ini hanya cerita ya saudara ya. Kalau seandainya kita dapat cuan yang banyak. Apa yang terjadi kalau kita dapat cuan yang banyak? Dapat uang yang banyak. Wah, ini berkat Tuhan luar biasa. Mungkin kita mimpi. Pertama, ganti mobil. Selama ini hanya naik Brio. Ya. Cuannya banyak ini. Ganti. Gak usah yang mahal-mahal. Alphard aja. Terus ngomong sama anak-anak. Ya, Papa dapat cuan banyak ini, puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita ganti mobil. Kita ganti Alphard aja. Ya. Nanti, Mama akan naik mobil Ioniq 6. Ya. Wah senang ya, wah anak-anak senang ya. Nanti kalian dijemput pakai Ioniq 6. Ya. Keren kan, masuk ke sekolah apa segala ya. Mama yang akan antar jemput kalian. Ya, wah anak-anak senang sekali ya pada hari ini. Rasanya rumah kita sudah terlalu kecil. Ya, kita harus bikin yang lebih besar ya. Di sana ada tanah, kita bangun ya. Yang baru, yang 3 lantai. Ya, kamu 1 lantai, kamu 1 lantai, Papa dan Mama 1 lantai. Ada kolam berenangnya.
Ya, di sana. Wah, kita sudah mimpi di sana kerjakan. Betul, kita wujudkan. Sampai akhirnya semuanya kita kerjakan, uangnya pun habis. Cuan kita pun sudah dipakai di sana semua. Kita senang sekali dan merasakan, ya, kali ini kondisi keluarga saya sudah diperbaiki, saudara. Saudara, kalau kita jalankan yang seperti ini, bagaimana saudara? Bagus? Ada yang gini, nah, yang mana ini saudara? Saya ingin katakan demikian ya. Ada konsekuensinya saudara. Karena apa? Karena waktu kita mendapatkan berkat dari Tuhan, langsung pikiran kita seperti ini, itu dilihat oleh keluarga kita kan. Apa yang mereka lihat? Sejahtera. Banyak sekali enggak seperti itu. Kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk mewujudkan keinginan lebih daripada yang lain. Tanpa sadar saudara-saudara, kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk menikmati hidup kita untuk diri kita. Itu yang terjadi saudara. Itu sama dengan seorang bapak yang merokok, ya, sehari 3 bungkus. Ya, sudah merokok begitu, dia lalu kasih nasihat kepada anaknya. Nak, kamu tahu enggak, merokok ini enggak baik untuk kesehatan. Kamu tahu enggak, untuk yang ngisep, ya, itu memang ada apa? Untuk yang terima asapnya lebih buruk lagi. Jadi kamu jangan rokok ya nak ya. Dia dengar gak? Saudara tahu gak apa yang dia pelajari di sana? Anak itu berpikir, ternyata ya gak boleh merokok itu waktu kecil. Nanti kalau saya besar, saya juga akan merokok. Dan saya akan ajarkan anak saya, nak, kamu jangan merokok. Nanti saya besar, saya rokok. Saudara jangan berpikir loh, berpikir ajaran yang baik itu diterima dengan baik. Enggak. Karena yang mereka lihat itu apa yang kita perbuat kan saudara. Apa yang diajarkan ada beberapa hal yang akan mereka terima, saudara. Tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, saudara. Mungkin anak itu akan belajar ini, bapakku itu munafik kalau anaknya sudah remaja. Memang begitu ya. Kalau mereka sudah kritis, ini bapaknya munafik, hanya bisa ngomong begitu. Tapi kelakuannya nggak seperti itu. Coba skenario yang lain, saudara. Kita dapat cuan yang banyak ini, saudara. Ini ngumpul nih, makan sama-sama dengan anak kita. Ya, hari ini kita cari restoran yang bagus. Ya, karena cuan papa banyak, salah nggak salah kan gitu ya. Namanya juga cerita, saudara ya. Nah, saudara, wah masuk di sana. Ya, kita ingin bersyukur pada Tuhan ini, karena hari ini Papa dapat cuan banyak ini. Nah tapi, Papa pikir ya, kita mau perbaiki keadaan keluarga kita. Tetapi, kalau dipikir-pikir hanya perbaiki keluarga itu rasanya masih kurang. Ini kan pemberian Tuhan ya. Bagaimana kalau kita ambil 1/10-nya? Sebagian. Kita persembahan aja buat pembangunan gereja. Gereja kan kita nggak selesai kan bangunnya kan?
Gitu ya. Nah gitu kan? Gitu ya, di belakang kan 2 tahun udah berhenti tuh. Kita kasih. Oh kita bantu juga pelayanan-pelayanan dalam gereja. Ada orang miskin. Nah kita sisihkan dulu. Lalu yang ini, ayo bagaimana kita manfaatkannya? Saudara-saudara, kalau seandainya kita jalankan skenario yang kedua, apa yang akan terjadi, saudara? Anak-anak itu akan melihat hati kita, saudara. Saya belajar ya untuk tidak banyak buat perhitungan ya dengan gereja ya. Karena apa? Karena papa saya loh. Papa saya itu pernah sakit hati sama gereja. Dulu waktu di tebing tinggi. Gitu ya. Maka ketika pindah ke Medan, tapi itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Dia tidak mau ke gereja. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bantu gereja. Dia pernah tersesat sampai di depan satu gereja. Lalu lihat gerejanya itu kok belum jadi gitu ya. Lalu besoknya dia datang bawa duit ke sana. Dia bilang, selesaikan itu. Waktu itu saya juga dibonceng ke sana gitu. Lalu gereja yang hadapi kesulitan-kesulitan, dia suka bantu. Walaupun dia tidak mau menginjak kakinya ke gereja. Ada masalah, jadi waktu itu di Medan ada beberapa gereja Kristen yang punya masalah dengan pemerintah. Karena dia dekat dengan pemerintah, maka banyak yang minta bantuan dari dia. Dia selalu pastikan menolong dengan gratis. Dia gak pernah ngajar kami itu mengatakan, kalian harus kasih persembahan, gak usah banyak perhitungan, enggak. Tapi apa yang mereka lakukan itu membuat kita itu belajar sesuatu. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga saudara-saudara. Kehendak Tuhan itu harus dihidupkan dan diperlihatkan. Bagaimana ketaatan kita itu perlu keluarga kita lihat. Nah, saya berpikir kita perlu belajar bersama-sama di dalam hal ini, saudara. Bukan soal kita mengatakannya. Tapi ini ada soal apakah engkau dan saya melakukannya dan keluarga kita sadar enggak? Kita sedang bergumul dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bagaimana kita belajar untuk menundukkan diri kita? Karena yang membuat kita sulit itu kesombongan kita. Harga diri kita. Kita merasa diri di atas. Gak mungkin salah. Itu yang membuat kenapa kok anak-anak kita, keluarga kita gak belajar tentang hal itu. Yang bagian terakhir, kita mendapatkan, ini tentang anak-anak itu datang pada Yesus. Kan gitu ya. Ada keluarga-keluarga yang ingin bawa supaya anak-anak itu dekat Yesus. Dipegang, dijamah oleh Yesus. Tapi, siapa yang menghalangi, saudara? Yang menghalangi bukan tetangganya. Bukan para musuh. Yang menghalangi itu adalah para murid Yesus. Mereka menghalangi dengan niat baik. Ya. Kenapa? Jangan merepotkan Yesus yang sudah sibuk pelayanan. Saudara-saudara, kadang-kadang niat baik itu menghalangi, saudara.
Maka hati-hati saudara. Waspadalah, jangan sampai niat baik kita itu justru menghalangi keluarga kita mengalami Tuhan, kasih dan berkat dari Tuhan. Kita harus betul-betul merasakan gitu ya. Dan punya keinginan yang kuat di mana keluarga kita itu hidup dengan taat pada kehendak Tuhan. Dan itu menjadi perjuangan kita. Kalau mereka lakukan itu, keluarga kita akan bersatu. Karena semuanya sama. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hari ini, apa yang ingin saya sampaikan adalah, ayo kita menjadi saksi Tuhan. Dalam keluarga, yang penting itu bukan kemenangan diri. Yang penting itu adalah kemenangan Tuhan. Dalam keluarga itu adalah setiap orang sama-sama ingin tunduk pada kehendak Tuhan daripada kehendak dirinya. Nah, karena itu kita terus waspada. Jangan sampai niat baik kita itu justru menghalangi karena kita salah memahami. Maka kita terus belajar untuk menata, mencari apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kehendak Tuhan itu apa? Supaya semua orang datang pada Dia kok. Setiap anggota keluarga kita itu dekat pada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama memikirkan. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak remaja yang bunuh diri kan gitu ya. Yang trennya itu bunuh dirinya di kampus, saudara. Ada remaja atau mahasiswi yang loncat dari lantai 22 di kampusnya. Sudah dengar kan? Pernah kan? Di Surabaya. Terus kemudian tidak lama kita terima berita lagi. Ada seorang remaja putra, anak pendeta. Loncat dari kampusnya milik GKI lagi. Lantai 12 di Surabaya. Lalu terakhir ini ada seorang mahasiswi loncat di lantai 4 di Jakarta, satu universitas. Wah, kita lihat, wah ini trennya makin menurun kan begitu ya. Dari lantai 22 loncat ya, ke lantai 12 loncat, lalu lantai 4. Kan trennya menurun gitu ya. Tapi masalahnya mau yang 22 sampai 4 juga mati semua kan begitu ya. Nah saudara, kenapa ini bisa terjadi saudara? Mengapa mereka bisa bunuh diri saudara? Ya tentu tanyalah pada psikolog kan begitu. Apa sebabnya? Tetapi saya percaya sekali, kenapa mereka lakukan? Karena hati mereka kosong. Dia tidak ada teman yang betul-betul membuat dia itu bisa curhat, kemudian bisa menyampaikan sesuatu pergumulannya yang mau dampingi dia. Mungkin kita berpikir anak pendeta kok bisa begitu. Saya berharap anak-anak saya nggak lakukan. Saudara, kenapa bisa begitu? Ya sama, saudara. Dia kan salah loh, banyak anak pendeta yang terabaikan loh. Karena keluarganya lebih perhatikan orang lain daripada anak sendiri gitu. Kan zaman sekarang ini anak sekolah pagi sampai malam kan, les ini les itu sampai pulang malam. Pendeta biasanya kan pelayanannya malam. Waktu dia ada di rumah atau ada waktu luang, anaknya gak ada. Anaknya di rumah, dia ada di gereja. Karena ada rapat, ada ini dan itu kan begitu. Terlalu sibuk di luar, anak terabaikan. Sehingga anak itu gak ada
tempat untuk bisa bertukar pikiran, dikuatkan, diteguhkan. Hatinya kosong. Sebab saya percaya gak ada seorang pun yang normal itu mau menyakiti dirinya, ya saudara ya. Gak ada, saudara. Hanya yang gak normal itulah yang mau menyakiti dirinya, saudara. Hanya yang sakit secara mental itu yang mau sakiti dirinya. Kalau yang sehat secara mental siapa yang mau, saudara? Dan itu tidak terjadi karena putus cinta, saudara. Karena berkepanjangan. Mengapa, saudara? Karena dalam keluarga, dimulai dari keluarga yang tidak bersatu. Maka hari ini saya mengajak kita, ayo kita perjuangkan keluarga kita untuk bersatu. Untuk bisa melangkah dalam Tuhan. Tadi saya katakan, saya sedang buat program buat remaja. Kita ingin membuat pelayanan remaja, bukan hanya jemaat sendiri, tapi juga jemaat orang, bukan jemaat orang lain, di sekolah-sekolah. Kita mau buat pelayanan itu dengan serius. Jadi saya sudah sampaikan proposal saya kepada pembinaan dan sedang sosialisasi ini. Dapat izin dari MJ, kita akan sosialisasi jalankan. Ini sharing aja, ini bukan keputusan kan begitu. Saudara, saya berpikir kalau kita mau pelayanan kepada anak-anak remaja di Kota Pekanbaru, apa yang bisa buat kita berhasil? Apa yang remaja butuhkan? Remaja tidak butuhkan program yang banyak, terlalu banyak program. Tahu nggak apa yang dibutuhkan remaja? Sahabat. Orang yang dewasa rohani, yang cinta Tuhan, yang terbeban terhadap pergumulan anak remaja itu, yang aku mau sediakan waktuku untuk kalian ini. Kalau kamu punya masalah, kita punya komunitasnya. Aku hadir di sini. Bukan hanya mendengar, juga bisa memberikan nasihat, memberikan dukungan. Untuk berhasil melayani ini, kita butuh yang ini, SDM yang seperti ini. Siapa mereka? Jemaat. Dari jemaat, berapa orang? Pasti bukan satu. Minimal 3, 4, 5. Orang yang bersedia, sehingga orang akan ingat di GKI ini, anak remaja saya itu bisa bertumbuh. Nah, ayo saudara-saudara yang kasih Tuhan, di akhir khotbah saya tantang saudara. Saudara punya beban itu, saudara bisa kasih tahu saya, kita sharekan, kita bicarakan bersama-sama. Ayo kita layani para remaja. Mungkin ya melalui itu banyak mereka yang ketika mereka sungguh-sungguh percaya Yesus, seumur hidup mereka akan menjadi orang Kristen yang serius dalam menjalankan hidup mereka. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhanku, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa sebuah keluarga perlu ada satu kesatuan. Dan sebagai anggota keluarga di dalamnya kami harus memperjuangkan kesatuan itu. Untuk memperjuangkan itu kami harus menaklukkan diri kami, menyangkal diri kami. Karena kami sadar, karena keegoisan kami, keserakahan kami, karena keinginan daging kami, itulah yang menghambat kami untuk bersatu di dalam keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk mengendalikan kehendak kami, menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena kami percaya ketika kami boleh hidup dalam kehendak-Mu, dan setiap anggota keluarga kami hidup dalam kehendak-Mu, maka kami akan bersatu bersama-sama, dan keluarga kami akan menjadi berkat kepada orang banyak ya Tuhan. Kami rindu, kami mempunyai keluarga yang seperti ini, dan Tuhan tolonglah kami. Kami mau menyerahkan juga setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Mereka juga menghadapi banyak sekali tantangan dan kesulitan. Mohon Tuhan menolong dan menopang mereka di tengah kesulitan yang ada. Kami berdoa mereka yang sakit dan berjuang untuk kesembuhan penyakitnya. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang menyertai mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan. Dan lebih daripada itu, Tuhan, kami mohon Kau menjamah mereka dan bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka yang sedang bergumul dalam keluarga mereka. Tuhan, tolong mereka supaya punya hati yang taat dan takut pada Tuhan dalam menghadapi persoalan dalam keluarga mereka. Dan karena kami percaya apabila setiap anggota keluarganya punya hati yang taat pada kehendak Tuhan, maka tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat mereka selesaikan. Kami mau berdoa, kami mau menyerahkan juga ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat di dalam persoalan-persoalan yang lain, entah pekerjaan, entah ekonomi, entah hal-hal yang lain. Tuhan, kami letakkan dalam tangan Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka dapat mengelola dan bisa menghadapi setiap situasi yang ada, dan mereka bisa keluar dari sana dengan satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tolong mereka yang sedang mencari kerja, supaya mereka bisa menemukan pekerjaan yang baik. Tolong mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, hikmat untuk bisa mengatasi itu semua. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan untuk gereja kami. Kami serahkan dan terus kami berdoa supaya gereja ini boleh menjadi berkat. Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mau persiapkan hati kami. Biarlah Engkau menolong kami untuk hidup dalam cara yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab tiada terukur besar kasih Tuhan kepada kita semua. Kita ingin memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berikan yang terbaik dengan penuh dengan sukacita. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit.
terukur besar kasih. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa bersyukur bersama-sama lagi. Inilah persembahan kami, apa yang kami punya sedikit dari persembahan kami ini, biarlah bisa membangun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Berikut ada laporan persembahan kegiatan mingguan periode 26 sampai 29 September 2024. Terima kasih atas persembahan dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Pekanbaru. Untuk ibadah di GKI Pekanbaru ada 3 kali kebaktian. Ibadah Dwi Bahasa jam 8 pagi, kebaktian KKM jam 10.30 siang, dan kebaktian sore jam 5 sore. Selamat wisuda kepada Saudara Kevin Justin Octavian pada hari Minggu 29 September di Xiamen University, Malaysia.
Mengingatkan kembali untuk kelompok kecil bulan Oktober 2024, kita akan memasuki bab ketiga dengan tema mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengundang seluruh anggota KK bisa mengikutinya. Untuk persekutuan doa Rabu setiap hari Rabu dan Rabu tanggal 9 Oktober jam 7.30 malam akan dilayani oleh Evangelis Joseph Lebani via Zoom maupun onsite, mengundang setiap jemaat untuk bersehati berdoa bersama. Untuk Komisi Wanita akan ada renungan oleh Evangelis Joseph Lebani pada hari Kamis 10 Oktober jam 2.30 siang, mengundang setiap saudari untuk mengikutinya. Kita juga ada doa pagi setiap hari Sabtu pagi, dan Sabtu pada tanggal 12 Oktober akan dilayani oleh Pendeta Armin Honggo jam 7 pagi via Zoom. Minggu depan, remaja GKI Pekanbaru akan mengadakan sharing food pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober jam 4.30 sore di ruang perpustakaan lantai 1, mengundang setiap remaja untuk mengikutinya. Untuk minggu depan tanggal 13 Oktober akan dilayani oleh Pendeta Joseph Lebani. Penginjil Joseph Lebani. Dan ingin mengingatkan kembali di bawah lantai 1 ada foto booth bulan keluarga. Dan setelah kebaktian Dwi Bahasa, KKM dan KUSORE, setiap jemaat diberikan kesempatan untuk berfoto di area yang telah disiapkan yang akan dikoordinir oleh panitia. Tanggal 13 Oktober. Untuk persidangan majelis jemaat pada hari Minggu 13 Oktober jam 1 siang. Harap menjadi perhatian bagi setiap majelis dan marilah kita setiap jemaat untuk bisa mendoakannya. Untuk kebaktian pemberkatan nikah kolektif pada hari Sabtu 19 Oktober 2024, bagi jemaat yang rindu pernikahannya diberkati secara gerejawi, bisa mendaftar kepada sekretariat gereja. Mengingatkan kembali untuk pencatatan absensi ibadah online melalui aplikasi di GKI Pekanbaru di Play Store atau bisa menggunakan barcode di lantai 1 dan juga mendaftarkan ke fasilitator KK masing-masing. Berikut adalah cuplikan dari acara HUT GKI kita yang diadakan pada hari Kamis lalu. Hampa batinmu tanpa hadirmu, wajahku mengalir berlabuh dalam hangatnya kasihmu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan
Bagi jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saat ini kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan setiap kebenarannya. Kiranya kita dan seisi rumah kita, keluarga kita selalu diberi hikmat untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang setia. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga kami Tuhan. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, Sampai akhir hidup kami Tuhan. sampai akhir hidupku Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi kita sama-sama katakan. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Doa teduh ibadah selesai.